Dog Lovers Indonesia, kembali bersama saya Bobby San untuk dunia anjing kita. Salam kopi pahit. Nah, ada dua pilihan nih dalam memelihara anjing ya. Adopt or buy, adopsi atau beli. Ya, keduanya itu tergantung dari pilihan kita masing-masing ya. Kita mau adopsi atau kita mau beli ya. Pusatnya adalah, dasarnya adalah berkomitmen dalam memelihara anjing itu, apapun anjingnya dan apapun jenis caranya untuk mendapatkannya. Ya, bisa mengadopsi ya, bisa membeli juga. Saya bukan orang yang istilahnya anti adopsi, enggak ya. Saya juga bukan orang yang anti jual beli anjing. Saya enggak keduanya ya. Keduanya saya support. Ya, jadi ada dog rescuer saya support ya. Ada dog breeder saya juga support. Ya, yang penting apa yang kalian lakukan, apa yang kita lakukan itu untuk satu tujuan, yaitu mensejahterakan kehidupan anjing. Setuju? Nah, kalau adopsi ya, apa sih kekurangan adopsi ya kan? Nah, adopsi itu biasanya anjing-anjing yang istilahnya ditelantarkan ya, anjing yang terlantar ya, anjing yang dibuang. Jadi anjing yang dibuang ini atau terlantarkan biasanya itu juga bukan jenis terah murni. Atau kalau misalnya dia terah murni, kita nggak tahu bloodline-nya seperti apa. Nah, kenapa kita mesti tahu bloodline? Karena bloodline itu kita tahu sifat anjing itu seperti apa, ya karakternya seperti apa, ya penyakit genetiknya seperti apa. Ya, jadi kita bisa ketahui itu dari bloodline. Ya. Karena ini anjingnya yang dibuang, ya kita menerka-nerka seperti kucing dalam karung, bukan membeli ya, seperti mengambil kucing dalam karung ya kan. Jadi kita nggak tahu tuh sifatnya seperti apa. Nah, ini kemungkinan ya bisa jadi anjingnya itu tersiksa, jadi dia trauma dengan sesuatu ya kan. Mungkin anjingnya hanya hidup di dalam kandang aja, jadi begitu keluar dia ketakutan. Nah, ini saya percaya dog rescuer pasti akan konsen dengan hal ini. Jadi mungkin mereka akan merehabilitasi ya supaya anjing ini juga kembali bisa menjalani hidup dengan normal ya ketika diadopsi oleh adopter. Ya. Kelebihan dari anjing adopsi ini apa ya? Pertama, kita ini beramal ya. Kita ini melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu memang bukan hanya untuk dengan sesama ya, tapi juga bisa dengan hewan-hewan di sekitar kita. Ya, jadi kelebihan dari adopsi ini ya kita intinya itu beramal. Nah, kalau beli, bagaimana dengan beli? Kalau beli itu kelebihannya kita tahu bloodline-nya, kebalikan dengan yang tadi ya, dengan yang anjing adopsi yang kita tidak tahu bloodline-nya ya. Lalu kita bisa memilih jenisnya, jenis apa yang cocok ya. Biasanya anjing terah itu bisa apa? Kita bisa ketahui sifatnya seperti apa, fungsi kegunaannya seperti apa ya. Lalu kemungkinan lebih terawat ya, dengan catatan kita beli di penjual atau breeder yang berkualitas ya kan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan dari beli anjing itu yaitu kita keluar uang ya kan. Lalu kalau kita membelinya tidak memperhatikan kesejahteraan anjingnya, kita mungkin bisa terjebak membeli anjing di breeder atau penjual yang puppy mill, yang istilahnya memproduksi anjing hanya untuk keuntungan semata, hanya untuk dijual. Mereka tidak peduli ini anjing punya penyakit apa ya, ini anjing kekurangannya apa, sifat jeleknya apa. Mereka tidak peduli, mereka sikat aja terus ya kan. Bahkan kadang memalsukan surat stambumnya atau silsilanya ya. Jadi buat calon pemilik anjing, hati-hati jika ingin membeli. Sudah saya upload video tentang tips mengurangi resiko anjing terlantar. Jadi mungkin itu bisa dipakai juga, dan juga mungkin video tentang tips membeli anjing itu bisa dog lovers tonton untuk sebagai bahan pertimbangan. Nah, yang tadi kedua ini adopt atau beli ya. Menurut saya itu pilihan. Yang penting komitmennya ya, komitmen untuk para calon pemilik anjing untuk selalu berkomit supaya tidak membuang anjingnya. Jadi jangan beli dulu, ambil dulu, itu resiko belakangan. Jangan, kita pertimbangkan dulu dengan masa, karena anjing itu bisa berumur 15 tahun ya.
Nah, saran saya ya untuk para dog rescuer yang ingin anjingnya diadopsi atau ingin mendidik orang untuk mengadopsi anjing ya, baiknya gunakan marketing yang positif ya. Jadi jangan menyerang ya, jangan menyerang penjual atau jangan menyerang breeder, karena tidak semua penjual atau breeder itu jelek ya kan. Tidak semuanya breeder itu puppy mill ya. Jadi kalau saya maunya marketing positif tuh gini, memberikan edukasi ya kepada calon pemilik anjing atau kepada orang awam. Lebih baik adopsi ya, nggak perlu beli ya kan. Nah, dengan cara ini juga bisa orang menerimanya dengan positif ya kan. Bukan dengan ngomel-ngomel jangan beli ya, jangan beli, adopsi aja gitu ya. Menurut saya sih kurang baik ya. Lebih enak ya cara yang positif supaya masukan kita itu bisa keterima ya kan. Nah, pedagang puppy mill ini juga mungkin akan teredukasi ya, mudah-mudahan teredukasi atau orang akan stok membeli dari mereka. Jadi lambat laun mereka akan berhenti ya kan. Mereka akan berhenti karena tidak ada keuntungan menjual anjing, karena para dog rescuer atau dog lovers memberikan edukasi tentang bagaimana mendapatkan anjing yang baik ya kan. Nah, atau bagaimana mengadopsi anjing ya. Jadi nggak perlu beli, adopsi aja ya kan, karena biaya juga mungkin yang dikeluarkan lebih ringan, mungkin hanya mengganti biaya steril ya atau biaya vaksinasi. Jadi gunakan marketing positif ya, beri edukasi, sharing pengalaman ya kan, beri tips-tips ya kan, supaya orang mendapat anjing adopsi yang baik. Nah, dengan cara ini menurut saya kemungkinan mendapat adopter yang baik juga akan lebih besar. Dan yang penting anjing-anjing di rescue itu harus kita salurkan, jangan kita pertahankan ya kan. Maksudnya gini, kalau misalnya sudah memenuhi syarat ya udah salurkan ya, supaya anjing-anjing itu merasakan kehidupan yang penuh kasih sayang dalam sebuah keluarga. Itu yang kita mau kan, seperti ini. Nah, jadi ya itu ujungnya berkomitmen ya, lalu marketing positif, kita edukasi mereka ya supaya mereka calon pembeli itu bisa mengerti kenapa perlu mengadopsi anjing ya kan, mengapa tidak perlu membeli. Itu yang menurut saya ya. Sekian vlog ini. Jika Anda kurang setuju dengan opini saya, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, silakan juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap berkontribusi dengan cara subscribe ya, share dan like video ini.